Bisa sejumlah rumah warga di sekitaran Tanggul Baswedan yang jebol di Jati Padang, Jakarta Selatan terendam banjir. Petugas PPSU berjibaku membantu warga membersihkan pemukiman dari genangan air dan berikut liputan rekan Salam Pulungan selengkapnya. Pemirsa, hingga saat ini sejumlah warga yang berada di kawasan RT 10 RW 6 di kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan ini masih terendam banjir akibat tanggul jebol atau juga tanggul Baswedan yang jebol pada hari Kamis kemarin, di mana saat ini untuk ketinggian air ini memang sudah mulai surut berkisar kurang lebih 5-10 cm saja. Tentu berbeda memang situasinya kalau kita bandingkan pada hari kemarin, ya memang untuk ketinggian air ini bahkan masih mencapai kurang lebih 40-60 cm. Memang kalau kita perhatikan secara seksama untuk aktivitas warga saat ini tengah melakukan upaya bersih-bersih karena memang banjir yang terjadi pada hari Kamis kemarin ini membawa material seperti sampah dan juga lumpur yang cukup berukuran tebal. Ya memang kalau kita perhatikan secara seksama tidak hanya rumah-rumah warga saja yang warga yang melakukan upaya bersih-bersih, namun juga untuk kondisi rumah ibadah ataupun juga untuk kondisi sekolah yang berada di sebelah kiri saya ini juga ikut terendam banjir pada hari kemarin. Ya memang pada pagi hari tadi dari sejumlah warga ini melakukan upaya bersih-bersih yang memang diharapkan banjir ini tidak kembali terjadi di kawasan rumah-rumah warga yang berada di kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan ini. Dan memang kalau kita perhatikan juga untuk cuaca pada hari ini cukup cerah, dan untuk debit air pun di kondisi banjir saat ini juga sudah mulai surut. Namun ini bukan tidak mungkin kekhawatiran warga akan timbul kembali jika nantinya debit air akan kembali tinggi, mengingat saat ini sudah memasuki masa musim penghujan yang dikhawatirkan oleh warga terjadinya kembali banjir. Karena memang untuk saat ini untuk tanggul sendiri juga belum diperbaiki, warga hanya menanggulanginya dengan menggunakan karung yang berisi pasir yang diharapkan ini bisa menanggul debit air di kawasan tempat kami melaporkan saat ini, yang diharapkan juga oleh warga ini tidak kembali terjadi banjir. Dan memang saat ini sejumlah warga juga terus melakukan upaya bersih-bersih yang diharapkan ini kondisi aktivitas warga yang berada di kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan ini bisa berangsur kembali normal. Dan memang untuk upaya pembangunan dari tanggul yang jebol ini juga akan memakan waktu selama kurang lebih 2-3 bulan yang akan dibangun secara permanen. Namun saat ini masih mengingat dari kondisi cuaca, apakah nantinya cuaca akan baik ataupun tidak, mengingat saat ini juga sudah memasuki masa musim penghujan yang dikhawatirkan oleh warga. Karena memang saat ini untuk akses memasuki ke tanggul sendiri ini memang cukup sulit dan cukup terkendala ketika warga ataupun juga dari petugas PPSU ataupun juga dari suku dinas sumber daya air Jakarta Selatan yang turut membantu warga berjibaku begitu untuk melakukan upaya bersih-bersih ataupun juga menanggulangi tanggul yang jebol tersebut dengan menggunakan karung berisi pasir. Dan tentu ini menjadi harapan warga agar nantinya pemerintah Kota Jakarta Selatan ini bisa fokus membenahi tanggul yang jebol ataupun juga tanggul Baswedan yang jebol di kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan ini, agar aktivitas warga yang berada di sekitaran tanggul ini bisa berangsur secara normal. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Raga Firdaus Suryali Santoso, iNews melaporkan. Dari Jakarta kita ke Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, hujan deras yang melanda Bogor menyebabkan sebuah pohon angsana berukuran besar di Jalan Pajajaran Kota Bogor tumbang. Ya, akibatnya pohon tersebut pun menimpa sebuah angkutan kota yang tengah berteduh hingga ringsek. Sensor kita cuma 1 biji doang. Sejumlah petugas gabungan dari BPBD dan Damkar Kota Bogor langsung memotong bagian pohon angsana yang tumbang dan menimpa angkot di Jalan Raya Pajajaran Kota Bogor, Jawa Barat, Senin sore. Besarnya ukuran ranting pohon yang tumbang membuat angkutan umum jurusan Sukasari Warung Jambu ini ringsek di sejumlah bagian mobil. Peristiwa ini terjadi usai Kota Bogor dilanda hujan angin yang cukup kencang. Tadi hujannya deras, anginnya kencang. Kami istirahat sebentar, minggir sebentar, nggak ada 3 menit langsung tumbang pohon. Gitu Pak. Kondisi angkot ada penumpang nggak? Nggak ada, kosong. Ya. Sementara dari data BPBD terdapat 3 titik pohon tumbang di Kota Bogor.
terdapat pohon tumbang yang menutup ruas jalan sebagian di Jalan Pajajaran, tepatnya dan menimpa satu unit angkutan perkotaan. Namun adanya, alhamdulillah, kedua orang yang berada di angkot tersebut sempat melarikan diri atau menyelamatkan dirinya, dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Hanya memang angkotnya ini yang perlu kita evakuasi nanti, menyebabkan sendatan arus lalu lintas. Namun seperti dilihat teman-teman dari Damkar, BPBD, kewilayahan, pertamanan, dan seluruh unsur yang ada di sini berjibaku supaya kembali lalu lintas ini bisa normal. Selain titik ini, mungkin karena anginnya juga muternya di sekitar sini, ada satu titik di atas di dekat Dunkin Donat, Simpang Dunkin di atas, dekat Simpang Garuda, itu pun sama menutup ruas jalan. Namun sudah dilakukan penanganan kedaruratan oleh teman-teman. Begitu. Total ada berapa, Pak? Sementara ini terekap di kami baru 2 kejadian ini, ditambah tadi Pak Camat menginformasikan di daerah Villa Duta. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di lokasi kejadian mengalami kemacetan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Bisa hujan deras disertai angin kencang menerjang permukiman warga di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. 15 bangunan adat dan 2 rumah porak-poranda, bahkan sejumlah pohon tumbang menutup badan jalan dan membuat aktivitas warga terganggu. Angin kencang disertai hujan menerjang permukiman warga hingga membuat satu persatu lumbung padi khas Toraja di Tongkonan Karatuan Kecamatan Sanggala Utara porak-poranda. Selain lumbung padi, angin kencang juga membuat 2 unit rumah warga rusak dan beberapa lainnya tertimpa pohon tumbang. Kejadian ini membuat warga yang ada di lokasi panik mencari perlindungan. Lumbung maupun rumah warga yang rusak akibat angin kencang belum dievakuasi. Warga hanya bisa membersihkan pohon tumbang dengan alat seadanya. Di sini ada 5 ya, 5. Di Kalolok ke 4, di Lempangan 2 berarti 11. Di sana jadi ada sekitar 15. Dan ada rumah yang di ada bangunan yang dikena pohon juga. Dan juga ada bangunan atapnya di tiup angin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerusakan material ditaksir mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Cuaca ekstrim ini menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan menutup badan jalan serta memutus aliran listrik di wilayah itu. Warga diimbau tetap waspada saat menghadapi cuaca ekstrim di musim penghujan. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufrito Napa, iNews melaporkan. Pemirsa, bencana puting beliung merusak puluhan rumah warga di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ya, hujan deras disertai angin kencang juga membuat pohon tumbang menimpa sebuah mobil di Jakarta. Dari video yang direkam warga, angin puting beliung memporak-porandakan sejumlah rumah. Atap rumah warga yang diterjang juga terbawa angin. Peristiwa ini terjadi di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Setelah angin reda, rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap. Sedikitnya 50 rumah warga di 2 dusun mengalami kerusakan akibat terjangan angin kencang tersebut. Warga langsung bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan dan memasang kembali atap rumah yang rusak diterjang angin. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Sementara kerugian material masih dalam proses pendataan. Sebelumnya, hujan deras disertai angin kencang membuat pohon tumbang menimpa sejumlah mobil di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 30 Oktober lalu. Tragis, seorang pengemudi mobil tidak tertolong. Kejadian serupa juga dialami pengemudi mobil mewah di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan. Korban tewas setelah mobilnya tertimpa pohon tumbang. Selama sepekan ini, total ada 10 pohon yang tumbang di Jakarta saat hujan deras disertai angin kencang. Kondisi ini tentunya membuat warga khawatir. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung Barat mengakibatkan tebing setinggi 40 meter longsor dan menutupi badan jalan. Ya, arus lalu lintas 2 arah lumpuh lebih dari 6 jam. Bos. Yuk, sok lanjut hati-hatinya.
Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung Barat sejak Minggu malam mengakibatkan longsor di kawasan Pasir Langu, Kecamatan Cisarua pada Senin pagi. Tebing setinggi sekitar 40 meter runtuh dan menutup akses jalan utama yang menghubungkan Cikalong Wetan dengan Lembang. Meski tidak ada korban jiwa, arus lalu lintas dua arah lumpuh lebih dari 6 jam. Warga yang hendak beraktivitas terpaksa berjalan kaki melewati timbunan tanah agar tetap bisa melanjutkan perjalanan. Petugas BPBD Kabupaten Bandung Barat bersama warga dan 1 unit truk pemadam kebakaran dikerahkan membersihkan material longsor menggunakan alat semprot air. Ya, kepada Pak Bupati untuk memerintahkan alat berat lah, untuk mendatangkan alat berat, yang kecil juga bisa. Soalnya ini kan yang ke satu menutup bahu jalannya semua, jalan tertutup, dan yang keduanya saluran airnya kan tertutup juga sama gitu. Jadi terjadi, apalagi kalau terjadi nanti atau sekarang hujan lagi, ini pasti semua airnya itu ke jalan. Jadi merusak jalan ini. Selain di wilayah Pasir Langu, longsor juga terjadi di sejumlah titik lain di Kecamatan Cisarua seperti kawasan Tugu Mukti. Kondisi cuaca yang masih tidak menentu membuat petugas terus bersiaga mengantisipasi kemungkinan longsor susulan. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama yang tinggal di wilayah perbukitan atau dekat lereng tebing, mengingat curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu iNews melaporkan. Masih dari Jawa Barat, di mana hujan deras diserta dengan intensitas tinggi menyebabkan 2 rumah di Sukabumi rusak berat usai diterjang longsoran tembok penahan tanah. Ya, akibat bencana tersebut seorang anak terluka akibat tertimpa material bangunan. Ya, kondisi rumah saya longsor, musibah ya Allah. Ya Allah. Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan 2 rumah di Kampung Bojongkopo, Desa Ubruk, Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat rusak berat usai diterjang longsoran tembok penahan tanah. Ya rumah, hampurannya. Biasa isukan orang mau asup. Orang kamu musibahan. Dia pisan. Imah menikah. Orang isukan mau asup. Ya. Bagian belakang rumah rusak berat setelah tertimpa material longsoran dari tembok penahan tanah sepanjang kurang lebih 20 meter. Bagian atap rumah hingga dinding kamar jebol terdorong material tanah dan batu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang anak berusia 12 tahun terluka akibat tertimpa material longsor. Sempat ada yang di dalam rumah nggak apa-apa pada saat kejadian? Ada istri sama anak. Mas selamat, alhamdulillah nggak apa-apa. Kemana nih Pak? Mengungsi atau gimana? Di rumah saudara kan. Rumah saudara. Tapi yang punya ini juga udah ini sih. Sudah datang? Datang. Ada dari kemarin juga ada. Sudah bertanggung jawab lah ya? Tanggung jawab. BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat sebanyak 8 kecamatan diterjang bencana tanah longsor dan banjir. Warga pun diimbau untuk selalu waspada terutama pada musim hujan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, usai kena OTT KPK, Gubernur Riau Abdul Wahid dan juga 9 orang lainnya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Selasa pagi. Ya, Gubernur Riau Abdul Wahid beserta 9 orang lainnya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta melalui Terminal 1 menggunakan penerbangan QG 937 rute Pekanbaru, Jakarta. Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK dan 9 orang lainnya pada Senin 3 November 2025. Ya, selanjutnya Gubernur Riau dan tersangka lainnya melakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. 10 orang yang diciduk KPK Senin kemarin tiba di KPK menggunakan mobil hitam. Ya, berbaju putih dan masker putih, Gubernur Riau masuk ke dalam gedung tanpa memberikan keterangan kepada awak media.
Ya, dan untuk mengetahui informasi lengkapnya mengenai operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Riau, kita bergabung dengan jurnalis iNews Ismalia Medasari. Ya, selamat pagi Ismalia. Kasus apa sebenarnya yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid bersama 9 orang lainnya? Silakan. Ya, selamat pagi Togi, Yasmin dan juga pemirsa. Kalau ditanya kasus apa, memang sampai saat ini untuk kasus OTT operasi tangkap tangan yang terjadi di Riau kemarin ini masih dalam status penyidikan. Namun untuk kasusnya ini diduga adalah kasus proyek PUPR. Dan dapat kami sampaikan juga tadi Gubernur Riau Abdul Wahid beserta Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan ini datang ke KPK sekitar pukul 9.36 dan mereka memang menggunakan masker dan tidak memberikan sepatah kata pun atau keterangan apapun ketika ditanya awak media. Dan juga tadi dapat kami laporkan juga selain Kepala Dinas dan juga Gubernur Riau, ini juga ada Sekretaris Dinas PUPR Riau juga yang datang ke KPK. Dan sebagai informasi juga tadi sudah dikonfirmasi oleh juru bicara KPK ini bahwa hari ini ada 9 orang yang akan dimintai keterangan di KPK terkait OTT yang di Riau yang beberapa waktu lalu dilakukan, dan 3 turun di depan, Yasmin dan juga Togi, lalu sisanya turun di belakang. Dan juga dapat kami laporkan untuk OTT kemarin memang KPK juga menyita sejumlah uang, namun masih belum bisa dibeberkan berapa jumlah uangnya, namun sudah dikonfirmasi bahwa uang tersebut ada yang merupakan mata uang rupiah dan juga ada mata uang asing. Dan dapat kami laporkan juga terkait OTT KPK yang dilakukan beberapa waktu lalu dari Pemprov Riau ini memastikan bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid tidak ikut terjaring OTT, namun hanya dimintai keterangan. Dan memang untuk status dari 9 orang yang tertangkap ini memang masih dimintai keterangan, sehingga KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka. Dan sampai sekarang memang KPK masih terus melakukan penyidikan dan terus memintai keterangan 9 orang yang ditangkap operasi tangkap tangan beberapa waktu lalu, dan nanti akan kami laporkan kembali untuk kasus atau keterangan selanjutnya dari KPK. Sementara itu kembali ke Anda Togi dan juga Yasmin. Baik, terima kasih Ismalia atas informasinya, melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Multistrada Arah Sarana TBK, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, akibat aksi demo tersebut arus lalu lintas di Jalan Pantura Kabupaten Bekasi sempat lumpuh. Ada sedikit pun dalam pikiran kita sebagai buruh, Ribuan buruh dari Serikat Pekerja KSPSI seprovinsi Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Multistrada Arah Sarana di Jalan Raya Pantura Lemah Abang, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat aksi unjuk rasa ribuan buruh ini, arus lalu lintas di Jalan Raya Pantura Bekasi dari arah Kabupaten Bekasi menuju Karawang dan juga sebaliknya sempat lumpuh. Petugas kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan arus lalu lintas melalui Jalan Raya Citarik, Cikarang Timur. Aksi unjuk rasa ribuan buruh ini merupakan bentuk penolakan keras terhadap PHK massal yang dianggap sepihak terhadap 285 pekerja oleh manajemen perusahaan. Sebelumnya, 285 karyawan PT Multistrada Arah Sarana di PHK menurut para karyawan. Seluruhnya di PHK tanpa ada kejelasan permasalahan pada masing-masing karyawan atau permasalahan efisiensi perusahaan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad sidak ke PT Multistrada Arah Sarana yang didemo ribuan buruh. Ya, Dasko meminta agar perusahaan ban ini menghentikan proses PHK ratusan buruh. Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad bersama jajaran menggelar inspeksi mendadak ke pabrik ban PT Multistrada Arah Sarana di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan Dasko dilakukan setelah menerima laporan adanya rencana PHK sepihak terhadap 285 pekerja. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Satgas Perlindungan Pekerja DPR RI ini menyebut pihaknya datang untuk membantu komunikasi antara pekerja dan manajemen perusahaan.
Dasko menegaskan meski pihak manajemen mengaku belum ada pekerja yang resmi di PHK, namun seluruh proses PHK harus dihentikan karena adanya dugaan pelanggaran aturan ketenagakerjaan. Ada dua hal. Yang pertama bahwa proses PHK tentunya mengacu pada perjanjian kerja bersama. Kemudian yang kedua, apabila perundingan telah melalui tahapan perjanjian kerja bersama itu sudah dilalui, apabila terjadi PHK yang tidak bisa dihindari, itu harus juga mengikuti aturan ketenagakerjaan yang berlaku, itu aja. Dan pihak dari PT Strada berjanji akan menyampaikan ke owner perusahaan, dan kami minta bahwa sejak saat ini proses-proses PHK tidak dilanjutkan dulu. Proses-proses PHK harus mengacu pada perjanjian kerja bersama dan ketentuan tenaga kerja yang berlaku. Kehadiran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan anggota Komisi 9 DPR RI menunjukkan bahwa negara hadir melindungi pekerja. Sementara itu, KSPSI yang didukung oleh pimpinan DPR RI turun langsung ke lokasi untuk mendengarkan aspirasi buruh. KSPSI memberikan tenggang waktu 1 minggu ke depan untuk pihak perusahaan agar memulihkan kembali status 285 pekerja yang terkena PHK massal. Dan kami memberikan waktu 7 hari, tadi Pak Dasko memberikan waktu 7 hari untuk PT Multistrada memulihkan kembali status kepegawaian dan teman-teman yang terancam PHK, termasuk yang diskorsing. Kalau dalam 7 hari perusahaan main-main dan tidak menaati, pimpinan DPR RI akan segera memanggil perusahaan ke DPR RI. Dan juga kami dari sisi DPP KSPSI, kami akan segera melakukan analisa dan penyelidikan untuk dugaan tindakan union busting. KSPSI akan terus memantau kepatuhan perusahaan terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pesawat angkut terbesar yang dimiliki TNI Angkatan Udara, Airbus A400M, akhirnya tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ya, pesawat yang dipesan pada tahun 2021 ini diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo kepada TNI. Mohon izin, marilah sejenak kita melayangkan pandangan ke sisi kanan podium Gedung Pandawa. Pesawat terbaru milik TNI Angkatan Udara Airbus 400M tiba di tanah air Senin pagi. Kita sambut dengan tepukan yang meriah. Pesawat angkut berat Airbus A400M disambut dengan prosesi water salute saat mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Prosesi water salute ini menjadi simbol penghormatan sekaligus penanda resmi bergabungnya pesawat angkut berat ke jajaran armada TNI Angkatan Udara. Begitu tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Presiden Prabowo langsung menyerahkan kepada TNI Angkatan Udara. Pesawat Airbus A400M dipesan pada tahun 2021 lalu. Saat itu, Presiden Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Rencananya Airbus A400M akan digunakan untuk segala misi, mulai dari evakuasi hingga pemadaman hutan. Dengan kapasitas bahan bakar internal 51 ton, Airbus A400M mampu memuat lebih banyak bahan bakar untuk jangkauan yang lebih jauh. Pesawat ini juga bisa dilengkapi dengan 2 pot untuk mengisi bahan bakar pesawat tempur dan helikopter. Ruang kargo yang luas milik Airbus A400M bisa digunakan untuk berbagai misi dan mampu memuat 54 pasukan dengan 9 kendaraan militer, 116 personel dengan peralatan siap tempur hingga evakuasi aeromedis. Tim Liputan iNews melaporkan.
Bisa Presiden Prabowo Subianto menyerahkan pesawat angkut militer baru Airbus A400M kepada Panglima TNI. Ya, penyerahan dilakukan setelah peninjauan langsung pesawat di Pangkalan TNI Angkatan Udara. Presiden Prabowo menyebut kehadiran pesawat tersebut akan memperkuat kemampuan TNI dalam operasi kemanusiaan dan juga pertahanan. Berdatangan ya, alutsista yang penting. A400 saya kira akan menambah kemampuan kita. Tadi saya diberi penjelasan untuk C-130 kita sudah punya kontainer ambulans udara. Saya perintahkan kita segera pesan modul ambulans udara untuk A400 dan juga saya sudah instruksikan untuk diperlengkapi dengan alat-alat untuk menghadapi kebakaran hutan. Jadi ini nanti menambah kekuatan kita. TNI adalah alat negara yang ikut sangat besar peranannya dalam menghadapi bencana, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah-masalah kepentingan masyarakat. Jadi saya kira ini akan menambah kemampuan kita. Wilayah kita sangat besar, sebesar Eropa. Kemudian sekian belas ribu pulau, ya kan? Udara bagi kita sangat-sangat menentukan dan sangat penting. Semua TNI sekarang kita bangun untuk menjadi lebih efektif, tidak hanya menjaga wilayah tapi juga mengamankan dan mendukung pembangunan nasional. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih. Kita sudah aktif 2 unit, kita sudah ada opsi 4 unit, kita mungkin negosiasi untuk kita tanda tangan 4 unit lagi. Pemirsa, pesawat raksasa terbaru milik TNI AU Airbus A400M telah tiba di tanah air. Ya, dengan kapasitas mumpuni dan besar, pesawat ini memiliki sejumlah unggulan dan mampu digunakan untuk berbagai misi. Pesawat terbaru milik TNI Angkatan Udara Airbus A400M tiba di tanah air Senin pagi. Pesawat jumbo ini memiliki sejumlah keunggulan. Berjenis pesawat angkut udara Airbus A400M memiliki kemampuan unik dengan kemampuan strategis yang siap dikirim ke titik-titik sulit, bahkan landasan udara yang pendek dan belum diaspal. Pesawat ini mampu mengangkut muatan maksimum 37 ton dengan ketinggian maksimal 40.000 kaki dan kecepatan 0,72 Mach. Ruang kargonya yang luas dengan penampang 4x4 meter dan volume hingga 340 meter kubik, Airbus A400M adalah airlift terbesar pertama yang mampu mengangkut beban berat berukuran besar, berupa peralatan bantuan militer seperti kendaraan lapis baja berat, helikopter, atau peralatan teknik sipil khusus, serta bantuan kemanusiaan dan menerbangkan dengan kecepatan jelajah tinggi jarak jauh. Dengan kapasitas bahan bakar internal 51 ton, Airbus A400M mampu memuat lebih banyak bahan bakar untuk jangkauan yang lebih jauh. Pesawat ini juga dilengkapi dengan 2 pod untuk mengisi bahan bakar pesawat tempur dan helikopter. Ruang kargo yang luas milik Airbus A400M bisa digunakan untuk berbagai misi dan mampu memuat 54 pasukan dengan 9 kendaraan militer, 116 personel dengan peralatan siap tempur hingga evakuasi aeromedis. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti menghadap Presiden Prabowo untuk membahas utang Wush. Ya, selain AHY, mantan Dirut KAI Ignatius Jonan juga dipanggil ke istana.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghadap Presiden Prabowo Subianto membahas utang kereta cepat WUS. AHY menyebut pemerintah pastikan akan hadir untuk menyelesaikan utang kereta cepat Jakarta-Bandung WUS. Solusi terbaik yang tengah digodok termasuk di dalamnya restrukturisasi keuangan kereta cepat. Kita pastikan, tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, tentu negara pemerintah akan hadir dan kita melibatkan semua pihak. Tadi siang bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, kami menggelar rapat koordinasi. Tadi saya mengundang Menteri Investasi yang juga adalah CEO Danantara, Bapak Rosan Roslani dan jajarannya, kemudian Menteri Perhubungan Bapak Dudi Purwagandi dan jajarannya, termasuk para pejabat di Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga Kementerian Keuangan. Selain AHY, Presiden juga memanggil mantan Direktur Utama PT KAI Ignatius Jonan. Namun, Jonan menyebut tidak membahas polemik utang kereta cepat WUS. Jonan juga menolak berkomentar lebih jauh terkait polemik utang WUS karena sudah pensiun dan tidak berada di pemerintahan. Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobi Rashidin mengatakan PT KCIC mendukung penuh langkah KPK yang tengah mengusut dugaan kasus korupsi terkait kereta cepat WUS. Terus terang tadi tidak banyak membahas mengenai itu, ya lebih banyak membahas mengenai layanan kereta komuter, terutama yang ada di Jabodetabek. Ya, tapi beliau sedikit menyinggung bahwa ini akan segera dibicarakan yang untuk kereta cepat itu. Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia Cina sangat patuh dan taat kepada hukum dan kami sangat mendukung permintaan data atau kesaksian dari KPK. Sebelumnya, KPK telah memeriksa sejumlah pihak terkait penyelidikan dugaan korupsi atau markup dalam proyek kereta cepat WUS yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia KCIC. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan rencana restrukturisasi pembayaran utang kereta cepat WUS. Skema pembayaran utang WUS akan dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto. Skema pembayaran utang kereta cepat WUS masih menjadi polemik. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan polemik mengenai restrukturisasi utang proyek kereta cepat akan dibahas secara khusus bersama Presiden Prabowo Subianto. Namun demikian, Erlangga tidak menjelaskan secara spesifik waktu pembahasannya. Soal polemik utang WUS, Pak, sempat dibahas nggak Pak, polemik utang WUS? Itu nanti dibahas khusus. Maksudnya nanti akan ada ratas khusus Ada dengan Presiden? pembahasan khusus untuk itu. Dengan Presiden, Pak? Ya, masih. Diketahui total investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menelan investasi hingga 121 triliun rupiah. Sebanyak 75% diantaranya dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank dengan bunga 2% per tahun. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Yudi Permana, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempertimbangkan masukan terkait rencana pemberlakuan tarif pada layanan Mikrotrans atau Jaklingko yang selama ini digratiskan. Ya, pertimbangan Jaklingko berbayar berawal dari sorotan Pramono terkait perilaku sebagian pengemudi atau pramudi Jaklingko yang dianggap kurang profesional. Pramono meminta agar pengemudi menjaga etika dan keselamatan dalam bekerja meski penumpang tidak dikenakan biaya. Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini memang menetapkan layanan Mikrotrans atau yang lebih dikenal Jaklingko sebagai moda transportasi pengumpan atau feeder Transjakarta dengan tarif Rp0. Kebijakan ini guna mendukung integrasi transportasi publik dan mendorong warga beralih dari kendaraan pribadi. Ini yang kita lakukan adalah untuk Mikrotrans atau Jaklingko tetap seperti sekarang, tetapi harus dilakukan penyempurnaan. Saya seringkali mendapatkan kritik bahwa yang namanya Jaklingko ngebut, ugal-ugalan, supirnya judes, sebelahnya
saudaranya, istrinya, anaknya yang seperti itu tidak profesional. Saya akan minta kepada Dinas Perhubungan yang seperti itu untuk ditegur. Ya, untuk mengetahui seperti apa layanan Jaklingko yang rencananya tak lagi gratis, kita sudah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia di Gondang Dia, Jakarta Pusat. Ya Anissa, bagaimana tanggapan warga soal Jaklingko yang tak akan lagi gratis? Ya, Togi dan juga Yasmin, hari ini saya langsung menyaksikan begitu ya bagaimana di lapangan apakah Jaklingko atau Mikrotrans ini sudah dikenakan biaya atau belum. Tadi saya sempat menaiki dan mencobanya. Memang hingga saat ini masih Rp0 alias gratis, namun adanya wacana dari Pemprov DKI Jakarta yang akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai tarif yang akan dikenakan untuk para pengguna Mikrotrans ini. Saya akan langsung berbincang ini dengan salah satu warga Jakarta. Halo, selamat siang. Dengan Kak siapa ini namanya? Dengan Kak Ilyas saya. Kak Ilyas asli mana? Saya Jakarta, Senen. Jakarta ya. Iya. Berarti sering menggunakan moda transportasi. Iya, kalau itu. Ada Jaklingko ataupun alias ini kita bisa merapat. Ini salah satu moda transportasi yang menjadi andalan warga Jakarta begitu ya. Kira-kira kalau dikenakan biaya, menurut pendapat Kak Ilyas seperti apa? Menurut saya kalau dikenakan biaya kayak transportasi lain masih oke sih. Ya? Kalau dengan harga tarif yang terjangkau ya kayak seperti Transjakarta, kereta atau apa, masih terjangkau sih menurut saya. Terjangkau menurut Kak Ilyas ini di angka berapa? Ya sama seperti kayak Transjakarta sih mungkin ya 3.500 ya, paling mahalnya 5.000 lah. Masih oke banget itu. Berarti batas tarifnya ialah di Rp5.000. Iya. Nah, kalau Kak Ilyas sendiri melihat fasilitas yang diberikan, kalau sekarang ini dikenakan biayanya gratis alias Rp0 begitu ya. Apa mungkin ada masukan mengenai fasilitas yang harus ditambahkan ketika nantinya dikenakan biaya? Oh, paling pertama sih dari kayak penambahan halte ya, kalau tempat nunggu buat nunggu Jaklingko-nya kan biasanya orang di pinggir jalan tuh di bis stop doang. Kadang kepanasan atau apa. Mungkin ya sarannya ditambahin halte sih dengan apa? Dengan ditambahin tarif biaya itu ada haltenya lah, enggaknya buat orang nunggu begitu, kayak halte-halte Transjakarta yang sekarang itu bagus-bagus kan kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Ilyas. Itu tadi salah satu harapan yang disampaikan begitu ya. Memang untuk pengenaan tarif ini masih dilakukan pengkajian begitu oleh Pemprov DKI Jakarta, yang kita tahu bahwa Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, mengatakan bahwa adanya temuan begitu bagi salah satu sopir, yaitu yang membawa sanak keluarganya untuk naik dan menggunakan transportasi secara umum ini. Memang saat ini para pengemudi dihimbau untuk lebih menggunakan etika dalam mengajak sanak saudaranya untuk bisa menggunakan transportasi publik, yaitu menggunakan Jaklingko sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu mereka harus memberikan kepada para pengguna yang terlebih dahulu mengantri di halte-halte yang ada disediakan oleh pihak Jaklingko. Selain itu juga fasilitas yang tadi juga diminta oleh salah satu pengguna Jaklingko ini ialah meminta agar pemerintah menambahkan begitu ya fasilitas halte. Seperti di tempat saya melaporkan saat ini, Togi dan juga Yasmin, dilihat memang tidak ada atap ataupun mereka ketika menunggu pun juga mereka akan kehujanan dan mereka harus berpanas-panasan, serta tidak ada petugas begitu ya, yang apabila ada salah satu pengguna yang tiba-tiba langsung menyerobot antrian, itu sering terjadi dirasakan oleh para pengguna Jaklingko yang ada di lapangan. Demikian laporan sementara dari Jakarta Pusat. Saya kembalikan kepada Togi dan juga Yasmin yang ada di studio. Ya, baik, terima kasih rekan Anissa Rizky yang melaporkan langsung dari kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Bisa Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan revitalisasi Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat hari ini. PT KAI menyarankan telah mempersiapkan
prosesi peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini, sejumlah hal terkait perkereta apian diinstruksikan Prabowo terkait rencana penambahan gerbong kereta hingga kereta khusus petani. Prabowo juga meminta peningkatan layanan KAI termasuk penambahan gerbong, fasilitas gerbong dan juga lintasan kereta. Transformasi stasiun Tanah Abang meliputi perluasan jalur dan peron sehingga dapat meningkatkan layanan penumpang yang sebelumnya maksimal sekitar 150.000 orang menjadi 300.000 orang per harinya. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kondisi stasiun Tanah Abang pasca revitalisasi, kita sudah terhubung dengan rekan Rian Rizky Rosali. Ya, selamat siang Rian. Bagaimana persiapan jelang peresmian stasiun Tanah Abang oleh Presiden Prabowo? Baik, selamat siang Yasmin. Saat ini Presiden Prabowo Subianto memang dijadwalkan akan langsung meresmikan stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat, di mana bisa saya laporkan saat ini memang seluruh persiapan yang ada di Tanah Abang memang tengah dipersiapkan, mulai dari persiapan dari peninjauan, terus dari pengamanan memang juga dipersiapkan. Terlihat juga pihak kepolisian dan Pas Pampres juga tengah mensterilisasi kawasan Tanah Abang ini agar peresmian stasiun Tanah Abang ini yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto berjalan lancar. Dan sebelumnya juga tadi sudah terlihat Gubernur Jakarta Pramono Anung juga sudah tiba di stasiun Tanah Abang. Dan berdasarkan informasi yang saya terima, memang Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menjajal langsung KRL melalui stasiun Manggarai. Dan sebagai informasi, memang kawasan revitalisasi stasiun Tanah Abang ini tuntas melalui tahapan pembangunan pada Minggu 29 Juni lalu. Demikian yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Rian atas informasinya melaporkan langsung dari stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, saat ini Presiden Prabowo Subianto ini dijadwalkan akan meresmikan stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat yang telah direvitalisasi. Ya, untuk saat ini dapat Anda saksikan di layar televisi, Prabowo Subianto memulai perjalanan dari stasiun Manggarai menuju stasiun Tanah Abang baru. Ya, dikabarkan juga proyek revitalisasi stasiun Tanah Abang Jakarta ini bertujuan untuk mengubah stasiun tersebut menjadi pusat integrasi transportasi modern yang mampu melayani hingga 300.000 penumpang per hari, Yasmin. Betul sekali. Seperti diberitakan sebelumnya, terkait dengan proyek senilai lebih dari 309 miliar itu mencakup pembangunan gedung stasiun baru dengan luas 18.150 meter persegi, kemudian revitalisasi jalur existing sepanjang 1.498 meter single track, serta penambahan dan juga pengembangan berbagai fasilitas penunjang. Mana ini ya? Ya, sekali lagi bisa saat ini Presiden Prabowo Subianto saat ini ada di stasiun Manggarai, dan rencananya nanti Presiden Prabowo ini akan menggunakan kereta api menuju ke stasiun Tanah Abang, ya? Ya, tepatnya stasiun Tanah Abang baru yang akan segera diresmikan. Kalau kita lihat pemirsa, Presiden Prabowo Subianto turut ditemani oleh Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, kemudian juga ada Mensesnek Prasetyo Hadi, kemudian ada Seskap Teddy Indrawijaya, dan sejumlah pejabat lain. Karena dia satu bidang dulu ya, Pak. Satu bidang dulunya. Dan pemirsa, juga transformasi stasiun Tanah Abang ini meliputi perluasan jalur dan peron, dan jumlah jalur rel aktif bertambah dari 4 ini menjadi 6 trek.
Ya. Selain itu, jumlah peron meningkat dari 2 menjadi 4 peron sehingga kapasitas layanan penumpang naik 2 kali lipat dari 150.000 menjadi 300.000 per orang per hari. Ya, dari Dirut PT Kereta Api Indonesia Persero, Bobi Rashidin, ini nampaknya sedang memberikan penjelasan ya kepada Presiden Prabowo Subianto melalui layar yang tersedia di stasiun Manggarai ini terkait dengan progres pembangunan, kemudian trayek-trayek mungkin ya di sekitaran KAI begitu ya, komuter line. Dan rencana juga untuk proyek revitalisasi ini untuk membantu warga Jakarta ya, untuk Jabodetabek khususnya untuk mobilitas sehari-hari. Dan dikabarkan juga gedung baru stasiun Tanah Abang juga dirancang dengan konsep pelayanan publik yang humanis dan inklusif. Fasilitas yang disediakan meliputi area UMKM, ruang perkantoran, toilet di setiap lantai, adapun masing-masing 2 toilet pria dan 2 toilet wanita, dan fasilitas kesehatan juga ada, serta 7 unit lift dan 11 unit eskalator yang menunjang mobilitas vertikal penumpang, Yasmin. Ya. Nanti kita akan sama-sama menyaksikan ya, Togi. Seperti apa perjalanan Bapak Presiden Prabowo Subianto dari stasiun Manggarai menuju ke stasiun Tanah Abang baru. Dan sekali lagi pemirsa, ini Presiden Prabowo Subianto ini akan meresmikan stasiun Tanah Abang yang telah direvitalisasi dengan kapasitas pelayanan hingga 300.000 penumpang per hari nantinya. Ya, terlihat masyarakat di stasiun Manggarai ini antusias sekali ya, Yasmin ya, Iya, betul untuk bertemu sekali. langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, ingin foto bersama. Begitu antusias masyarakat, khususnya para penumpang komuter lain ya. Yang Tanah Abang, yang Tanah Abang. Ya, mungkin sebagian warga yang menggunakan komuter lain untuk aktivitas sehari-hari tidak menyangka ya bahwasanya Bapak Presiden ini akan menggunakan komuter lain sebagai alat transportasi menuju ke stasiun Tanah Abang baru ya. Iya, tadi kita pun juga lihat ada mungkin staf dari KAI pun juga ini ya, kaget juga bahwa hari ini dia bisa melihat atau bisa bertemu dengan Ya. Presiden Prabowo ya. Secara langsung bahkan dengan jarak yang begitu dekat. Benar, ini mungkin sebagai surprise untuk warga Jakarta. Ini bisa ketemu langsung dengan Presiden Prabowo ya. Iya. Dan sekali lagi rencananya Prabowo Subianto ini akan menggunakan kereta dari stasiun Manggarai menuju ke stasiun Tanah Abang Jakarta ya. Betul sekali. Kalau kita lihat by data ini jarak antara stasiun Manggarai, jarak tempuh antara stasiun Manggarai ke stasiun Tanah Abang baru ini kurang lebih selama 11 menit, Togi. Oke.
Baik, inilah situasi terkini. Prabowo Subianto melihat juga kereta yang akan digunakan Prabowo dari stasiun Manggarai menuju stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Baik, bisa nanti kita akan update lagi untuk situasi terkini Prabowo untuk merevitalisasi stasiun Tanah Abang. Ya, ini sekaligus informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini, dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id, dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Ya, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan program News Siang bersama rekan kami Aya Nufus. Saya Asmian Tania. Dan saya Togi Sangga pamit undur diri. Sampai aktivitas and have a great day. Bye-bye.